Teman-teman, kalian pernah ngebayangin gak sih bagaimana jadinya kalau orang lain bisa dengan bebas ngambil barang yang kita miliki? Bagaimana jadinya kalau orang tua memukul anak secara berlebihan dengan alasan mendidik? Atau bagaimana jadinya kalau kita kerja 24 jam tapi nggak dibayar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Sabrina Eka Rahmafania. Saat ini saya berstatus sebagai mahasiswi semester 2 di program studi manajemen dengan NPM 22401081115. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai mata kuliah pendidikan kewarganegaraan pada materi hak asasi manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Nah, baik, di video ini saya akan menjelaskan apa sih hak asasi manusia dan penerapannya di masyarakat. Simak video ini baik-baik ya. Yuk berkenalan dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, hak asasi manusia bersifat kodrati, yang artinya HAM adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Selain itu, HAM bersifat universal, artinya HAM berlaku di seluruh Indonesia bahkan dunia. Di Indonesia, HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini menjamin hak atas perlindungan, pengakuan, dan perlakuan hukum yang adil tanpa adanya diskriminasi. HAM bertujuan menjamin martabat, kebebasan, dan keadilan bagi semua orang. HAM ini bersifat utuh, tidak dapat dibagi, saling bergantung, dan saling berhubungan. HAM mencakup berbagai jenis hak yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hak sipil dan politik, antara lain hak bebas berbicara, hak bebas beragama, dan hak atas pengadilan yang adil. Kemudian hak ekonomi, sosial, dan budaya, antara lain hak pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Kemudian hak lingkungan, hak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan aman, serta menikmati sumber daya alam secara berkelanjutan. Dan yang terakhir hak perempuan dan anak, yaitu perlindungan khusus terhadap kelompok rentan agar hak-hak mereka tidak dilanggar. Pelanggaran HAM terjadi saat hak dasar seseorang dilanggar oleh individu lain, kelompok, atau negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran HAM terjadi saat hak dasar seseorang dilanggar oleh individu lain, kelompok, atau negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran ini bisa bersifat ringan ataupun berat dan bisa terjadi di masa damai ataupun saat konflik. Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia sangatlah banyak sekali. Pelanggaran dibagi menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pembunuhan massal, penyiksaan, dan masih banyak lagi. Contoh dari pelanggaran HAM ringan yaitu diskriminasi, pelanggaran berpendapat, pengusiran tanpa alasan, dan masih banyak lagi. Gratifikasi dan pelanggaran HAM. Pemberian gratifikasi kepada pejabat dapat menyebabkan munculnya perlakuan istimewa, melemahkan pengawasan hingga melalaikan kewajiban, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
Silahkan. Sudah jadi, Kak. Wah! Oh. Oke. Ya. Terus ya. Hup. Hah? Wah. Cuek aja. Ayo masuk. Pelanggaran HAM tidak hanya merampas hak seseorang, melainkan ia merusak keadilan, menanam ketakutan, dan memecah persatuan. Maka dari itu, mari kita tegakkan hak asasi manusia. Dalam penegakan HAM, masih banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kita hadapi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya mekanisme hukum, dan pengaruh sosial politik yang dapat menghambat perlindungan hak asasi manusia. Secara keseluruhan, penerapan HAM di masyarakat merupakan upaya bersama antara negara dan warga untuk menciptakan kehidupan yang adil, bermartabat, dan bebas dari pelanggaran HAM. Pertama, pentingnya menghormati sesama manusia. Setiap individu pasti memiliki hak yang setara, tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, negara harus menjamin keadilan dan perlindungan hukum, supaya korban pelanggaran HAM mendapat keadilan. Ketiga, kebebasan berpendapat harus dilindungi, bukan ditekan. Demokrasi yang sehat lahir dari kebebasan yang bertanggung jawab. Yang terakhir, kekuasaan harus diawasi agar tidak sewenang-wenang. Pelanggaran HAM sering terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan. Hormati perbedaan. Bila mereka yang tidak bisa bersuara, gunakan hakmu untuk menyuarakan kebenaran, bukan kebencian. Jadilah manusia yang manusiawi. HAM bukan hanya milik mereka yang berjuang di jalan atau duduk di kursi pemerintah. HAM adalah milik kita semua, dan tanggung jawab kita untuk menjaganya.
Jangan diam. Suaramu bisa menyelamatkan hak seseorang.